Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos yang berbahagia. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami ada di hari ini, kami bersyukur Tuhan Engkau terus memberkati kami lewat firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus, tolong kami, singkapkanlah firman Tuhan bagi kami. Karena kami sangat merindukan penyingkapan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan sedikit pun janji-janji Tuhan dan perkataan Tuhan bagi kehidupan kita. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya, hidup seperti apa yang Dia katakan. Maka saya percaya kehidupan saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita tahu bahwa Allah kita itu tidak saja berjanji tapi Allah kita itu adalah Allah yang dapat menggenapi janjinya. Dan Dia Allah yang tahu masa sekarang, masa yang akan datang. Bahkan juga masa yang lampau sudah lewat, semua itu ada dalam pantauan Allah. Itu berarti tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita di hadapan Allah. Nah, kalau tidak ada yang tersembunyi bagi kita di hadapan Allah, mengapa saudara tidak belajar untuk percaya kepada Tuhan? Mari kita belajar kepada Tuhan, karena apa yang Dia janjikan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, belajar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Cerita yang membawa kita tentang doa syukur dari Daud. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Karena Daud melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan keluarganya. Ayatnya yang ke-16, Daud berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini merupakan satu ungkapan Daud kepada Allah, karena dia melihat bagaimana Allah begitu memperhatikan dia dan seisi keluarganya. Ketika Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah, tapi Allah datang melalui berkata-kata kepada Nabi Nathan untuk sampaikan kepada Daud, kalau bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tetapi yang akan membangun bait Allah atau bait suci itu adalah anak Daud kelak. Bayangkan saudara, pada saat Allah menyampaikan itu, Salomo belum ada. Tetapi apa yang dikatakan Allah itu ya dan amin di dalam kehidupan dari Daud. Makanya di situ dikatakan ayatnya yang ke-17, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Artinya Daud bilang begini, Engkau Allah yang luar biasa, sampai Engkau pun bisa menunjukkan kepadaku anakku nanti yang akan membangun bait suci itu. Dan apa yang dikatakan oleh Daud kepada Allah ini merupakan satu ungkapan syukur Daud kepada Allah, dan ungkapan syukur itu dinyatakan di dalam kehidupan Daud setiap hari. Daud bagaimana dia hidup begitu berkenan kepada Tuhan dan begitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tahu Allah begitu mengasihi Daud dan Ia sangat mencintai kehidupan Daud. Belajar dari kisah Daud ini, mari di zaman sekarang ini saudara, mari kita belajar sebagai orang Kristen yang mana di dalam perjalanan hidup kita, mari kita hidup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah meragukan perkataan Tuhan, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Apa yang sudah dikatakan Tuhan itu digenapinya. Ini buktinya Dia lakukan kepada Daud. Ketika Dia berkata kepada Daud, maka itu digenapinya. Ketika Salomo lahir, maka Salomolah yang diberikan kesempatan, kepercayaan dari Tuhan untuk membangun bait suci itu. Pertanyaannya, apakah Daud
tidak bisa melakukannya, saya katakan Daud bisa melakukannya. Tetapi kenapa Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait suci? Karena tangan Daud sudah penuh dengan berbagai macam pembunuhan. Artinya Daud sudah perang ke sana kemari, tangannya sudah berlumuran darah. Makanya Tuhan mau yang membangun bait Allah adalah orang yang benar-benar bersih hidupnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi saudara dan saya, bahwa Allah mau kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar hidup bersih di hadapan Tuhan, agar Tuhan mempercayakan banyak hal bagi saudara dan saya. Saudara, kalau kita memiliki kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, saya katakan mungkin kita berkata bahwa saya tidak sempurna. Memang benar kita tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada pada Tuhan. Tapi ketika kita mau belajar menjaga hidup kita, menjaga langkah-langkah hidup kita, seperti apa kata firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Mari kita belajar saudara, bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Daud ini bukan saja sebuah cerita bagi kita, tapi satu kehidupan luar biasa yang Daud ingin tunjukkan bagi saudara dan saya melalui doanya. Dia begitu percaya, dan bukan saja percaya, tapi apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya, dia dapat melihat itu, maka dia mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita belajar saudara. Daud tidak mungkin berdoa bersyukur kepada Tuhan kalau dia tidak bisa melihat Tuhan. Pastikan kita melihat Tuhan melalui janji-janjinya, melalui firman-Nya, supaya setiap hari saudara dan saya akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita belajar untuk bangun percaya kita terus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu, kami ingin seperti Daud. Kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bukan sekedar kata-kata, tapi kami dapat melihat masa depan yang diberikan Tuhan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.